Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 30 Juni 2021 saya akan sampaikan tema yang cukup menarik, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dan Hakim di hari akhir, atau orang menyebut sebagai akhir zaman, atau orang menyebut juga sebagai hari kiamat. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Raja yang berkuasa dan Hakim yang adil atas hari kiamat. Ini dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam kitab Wahyu, saudaraku, ini merupakan wahyu Yesus Kristus, saudaraku, yang diberikan kepada Rasul Yohanes. Ini urut-urutan skema kronologis tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, skema kronologis tentang akhir zaman. Itu kita bisa tahu, saudara, dan itu hanya ada di Alkitab kita, yaitu kitab yang ke-66 dari Alkitab kita, yang namanya Kitab Wahyu. Dan ini diterima oleh Rasul Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos. Saudaraku, secara detail kronologis, saudaraku, 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, 7 tahun terakhir sebelum hari penghakiman, 7 tahun terakhir sebelum orang sebut itu hari kiamat, saudaraku, itu detail kronologisnya, saudaraku, itu dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh Tuhan Yesus Kristus diberikan wahyu itu kepada Rasul Yohanes. Dan oleh Rasul Yohanes, saudaraku, dituliskan dalam satu kitab yang disebut sebagai Kitab Wahyu. Dan ini yang mewarisi adalah kita, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia dan dewasa imannya. Saudara, ada yang berpendapat bahwa kedatangan Tuhan hari akhir, hari kiamat itu tidak ada yang tahu, itu seperti pencuri, saudaraku. Banyak sekali yang bilang seperti itu, dan ada memang ayat yang menyebutkan seperti itu. Tetapi saudaraku, di dalam pertumbuhan imannya, saudaraku, suatu ketika kalau iman itu sudah dewasa, saudaraku, maka akan, saudaraku, mengenai akhir zaman ini akan dibukakan rahasianya oleh Tuhan kepada jemaat-jemaat yang dewasa rohaninya, kepada mempelainya. Karena Tuhan Yesus Kristus datang itu sebagai mempelai pria. Dia datang laksana mempelai pria yang datang, saudaraku, untuk menjemput mempelai wanitanya. Ya pasti ngasih tahu, saudaraku, kode-kode tertentu, tanda-tanda tertentu, ciri-ciri tertentu. Seperti yang kemarin sudah saya ulas, 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus, atau sebelum hari kiamat, atau sebelum hari penghakiman, itu akan dimunculkan 7 orang hamba Tuhan yang seperti Musa, saudaraku, yang memiliki kuat kuasa, dipercaya hikmat dan makrifat, kekuatan, saudaraku, seperti Musa oleh karena izin Tuhan, saudaraku, yang nanti akan melaksanakan penghukuman 21 macam malapetaka akhir zaman, yang wujudnya 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara, jadi kedatangan Tuhan hari akhir, hari penghakiman, saudaraku, kedatangan Tuhan yang seperti pencuri itu, saudaraku, ini tidak diketahui. Ini adalah kepada orang-orang yang hidup secara duniawi, yang hidup dalam hawa nafsu dan dosa. Bukan orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus, bukan orang-orang yang hidup dalam kedewasaan rohani. Saudara, sedangkan kepada orang yang dewasa rohani, saudaraku, Tuhan itu datang seperti mempelai pria, saudaraku. Jadi kalau mempelai pria itu mau datang, saudaraku, mau lamaran saja begitu, saudaraku, calon mempelai pria itu sudah ngasih tahu tanggal sekian, nanti bulan Agustus mau lamaran ya, dipersiapkan begini-begini, saudaraku. Demikian pula kedatangan Tuhan hari akhir, hari kiamat itu, saudaraku, hari penghakiman itu, saudaraku, nanti itu sebelum 7 tahun sebelum Kristus datang, sebelum Tuhan Yesus, Tuhan kita itu datang, Tuhan sudah memberi kode, saudaraku.
bahwa nanti akan muncul hamba-hambanya yang sangat diurapi, yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 16, bintang yang akan menunjukkan arah kekristenan akhir zaman. Arahnya mana, saudaraku? Wahyu 12 pasal 5 ayat 5, saudaraku, di mana, saudaraku, nanti wanita itu yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, yang kemudian anak laki-laki itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Harpazo, pengangkatan yang kita kenal seperti itu, tapi bahasa aslinya harpazo, saudaraku. Jadi 7 bintang itu akan membawa berita kepada arah harpazo, pengangkatan, saudaraku. Kalau bintang Bethlehem dahulu, berulang kali ini saya sampaikan supaya saudara itu ngerti, itu menunjuk, mengarahkan orang Majus kepada tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Tetapi 7 bintang yang di Wahyu pasal 1 ayat 16 ini mengarahkan kepada Wahyu pasal 12 ayat 5 itu. Saat harpazo, saudaraku, saat nanti orang-orang kudus yang mencapai kriteria tertentu nanti diangkat hidup-hidup. Rasul Paulus menyatakan, aku menyatakan kepadamu satu rahasia, di mana kita tidak akan mati semuanya, tapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Saudaraku, kita berusaha untuk visi ini. Jangan menjadi patah semangat. Tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Saudaraku, jadi saya ulangi lagi. Hari akhir, kedatangan Tuhan, hari penghakiman, hari kiamat itu datang seperti pencuri yang tidak diketahui. Ini adalah, saudaraku, kepada orang-orang duniawi yang hidup dalam hawa nafsu, yang hidup memupuk dosa dan hawa nafsu. Kepada orang-orang sedemikian memang Tuhan datang seperti pencuri, nggak mau ngasih tahu. Nanti akan dibongkar, saudaraku, semuanya. Tetapi kepada orang-orang yang dewasa rohani, dia akan datang sebagai mempelai pria yang mengetuk pintu, mempelai wanitanya. Saudaraku, aku mau datang, saudaraku. 7 tahun sebelumnya sudah dikasih tahu. Tandanya ini nanti akan muncul 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, ayo kita akan baca. Saya akan buktikan kalau ternyata yang, saudaraku, nanti menemui Tuhan itu datang seperti pencuri, itu adalah mereka yang hidup dalam kegelapan. Tetapi orang-orang yang hidup dalam terang, mereka akan menemui hari kiamat, kedatangan Tuhan itu, saudaraku, tidak seperti pencuri, tetapi seperti mempelai pria yang datang untuk mempelai wanitanya. 1 Tesalonika 2 ayat 1-5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, perhatikan, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ini ayat yang keempat. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, saudaraku. Tetapi kita, saya, saudara, yang mengerti rahasia firman Tuhan ini, yang bertumbuh di dalam iman, yang menyucikan diri oleh karena darah Kristus, saudaraku. Kepada kita semua, saudaraku, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudaraku, jadi kepada orang-orang yang tidak hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam terang, yang dewasa rohani, Tuhan itu tidak datang seperti pencuri, tetapi seperti mempelai pria surga. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Jadi ini perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang bilang, saudaraku, Tuhan itu datang nanti seperti pencuri, kita tidak ada yang tahu, saudara. Iya, betul. Kalau kamu hidup dalam daging,
maka tanda bintang itu tidak akan kamu lihat. Saudaraku, yang melihat kelahiran Yesus itu cuma orang-orang Majus, kemudian para gembala. Saudaraku, yang dipimpin oleh bintang, yang dipimpin oleh malaikat. Di akhir zaman pun demikian. Saudaraku, yang menemukan kedatangan Tuhan seperti pencuri, itu adalah orang-orang yang hidup dalam hawa nafsunya, saudaraku. Yang memupuk hawa nafsu sehingga tidak mengenali pimpinan Roh Kudus, tidak mengenali pimpinan bintang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi begitu luar biasa rahasia ini. Saudara, jadi tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi bagi orang yang hidup di dalam terang, bagi orang yang hidup di dalam kedewasaan rohani, Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. Hari kiamat itu tidak datang seperti pencuri, tidak mengejutkan, tetapi segala sesuatu sudah diberikan tanda-tandanya. Dan kronologisnya pun bahkan sudah jelas. Saudara, kalau saudara memahami rahasia kitab Wahyu, maka luar biasa, saudaraku. Kronologis kejadian dalam kitab Wahyu itu dibeberkan sedemikian jelas. Dan itu hanya ada pada Yesus, tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Musa tidak diberitahu tentang detail kronologis akhir zaman. Saudaraku, Yeskiel tidak diberitahu. Daniel mengerti sedikit, saudaraku, tetapi tidak detail seperti kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita akan melihat bahwa Tuhan itu adalah Raja. Tuhan Yesus Kristus itu Raja yang menghakimi dengan adil, dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat 11-16. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja di atas, yaitu Raja segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Jadi dari ayat ini ada dua poin utama, bahwa Tuhan itu, saudaraku, Yesus Kristus itu, Dia adalah, Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ia hakim yang adil. Yang akan datang di akhir zaman itu Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Kemudian yang kedua yang ditulis di ayat kalau yang sebagai hakim yang adil tadi, Wahyu 19 ayat yang ke-11. Kemudian bahwa Dia datang sebagai Raja di atas segala raja, itu adalah Wahyu pasal ke-19 ayat yang ke-16. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus Kristus itu Dia yang mengerti rahasia detail hari kiamat. Saudaraku, nggak ada yang lain, saudaraku. Musa yang hebat itu, yang dahulu bisa membuka laut Teberau, saudaraku, itu nggak tahu hari akhir, saudaraku. Kemudian saudaraku, Elia yang tidak mati itu, saudaraku, yang diangkat hidup-hidup ke surga itu juga nggak ngerti hari akhir. Daniel nggak ngerti, cuma gambarannya, saudaraku. Yeskiel nggak ngerti, Nabi Adam nggak ngerti, saudaraku. Yang tahu tentang akhir zaman dan yang diserai untuk menjadi hakim yang adil dan raja di atas segala raja, itu adalah Yesus Kristus. Saudara, oleh karena itu berbahagialah bagi kita
yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan segera datang, saudaraku. Dia sebagai imam besar agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu, saudaraku. Dia mengerti persis detail kitab Wahyu karena dia yang akan melaksanakan itu, karena dia yang akan datang. Masa, saudaraku, seorang yang akan datang nggak tahu jadwalnya, saudaraku? Tahu Tuhan itu, saudaraku, tahu persis, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, detail kitab Wahyu itu dituangkan secara jelas di dalam, saudaraku, kitab Wahyu, detail akhir zaman, detail hari kiamat, saudaraku. Sampai digambarkan ada 7 meterai, 7 sangkakala, kemudian 7 bokor murka Allah. Itu semuanya detail. Urut-urutan peristiwanya sangat runtut. Dan itu hanya ada di Alkitab. Saudaraku, nggak ada di kitab lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesus Kristus, Tuhan kita, saudaraku, ini adalah Tuhan yang menguasai hari kiamat. Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang menjadi hakim yang adil atas hari akhir. Saudaraku, oleh karena itu berbahagialah saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan Musa yang bisa membelah laut Tebero itu yang diutus lagi ke bumi. Tidak dia, saudaraku. Bukan juga Elia yang dahsyat, yang tidak mati itu, saudaraku. Yang diangkat hidup-hidup itu, Elia itu, saudaraku. Atau Henok yang diangkat hidup-hidup. Bukan mereka yang diutus untuk menjadi pelaksana dari, saudaraku, hari penghakiman di akhir zaman atau hari kiamat. Tapi Yesus Kristus. Kenapa? Karena yang bisa melakukan hal ini adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah rohnya, roh Allah sendiri, saudaraku. Secara fisik dia adalah manusia, saudaraku, yang merasakan penderitaan sebagai manusia. Tetapi secara roh dia itu sempurna, adalah Tuhan dan Allah yang maha perkasa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus itu nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Cari di mana Tuhan Yesus berbuat dosa. Nggak ada, saudaraku. Karena dia firman Allah. Dia firman Allah yang turun ke bumi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus yang diserai hari penghakiman, saudaraku, yang diserai rahasia hari kiamat, yang, saudaraku, diserai mengenai ketetapan Tuhan di akhir zaman, dan semuanya detail ditulis dalam kitab Wahyu. Saudaraku, jadi sekali lagi, bukan Musa yang hebat. Musa memang hebat, bisa menurunkan 10 tulah di Mesir, saudaraku. Musa memang hebat, bisa membuka lautan Tebero, saudaraku, dengan tongkatnya. Tapi Musa nggak disuruh, saudaraku, untuk datang di akhir zaman. Karena Musa, saudaraku, bukan Yesus. Saudaraku, Elia juga dahsyat. Elia itu diangkat hidup-hidup, tidak mati. Tapi juga bukan Elia yang disuruh datang di akhir zaman, tapi Yesus. Saudara, karena Yesus itu adalah roh Allah sendiri, firman Allah sendiri, dan firman itu yang akan menghakimi umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yuk kita akan baca Wahyu 19 ayat 1 dan 2, saudaraku. Ini, saudaraku, tentang penghakiman yang dijalankan oleh Tuhan Yesus Kristus juga. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, itu pada akhir zaman. Kekuasaan, kekuatan pada Allah kita, pada Yesus Kristus, yang diserai, saudaraku, amanat tentang hari akhir atau hari kiamat. Kemudian ayat 2, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Saudara, ayat 2, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Saudaraku, dan yang harus saudara ketahui ini bahwa Tuhan Yesus itu datang itu bukan sendirian, loh saudaraku. Tuhan Yesus itu datang bukan sendirian, tetapi bersama-sama orang-orang kudusnya. Orang-orang kudusnya siapa, saudaraku? Orang-orang yang terpilih.
saudaraku, pengikut-pengikutnya yang setia, saudaraku, yang menjaga kesucian hidup, saudaraku, yang sejak kitab Wahyu pasal 1 sudah dipilih oleh Tuhan, dibentuk karakternya seperti kaki dian emas. Disebutkan mereka laksana jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu karakter jemaat, saudaraku. Bukan berarti itu secara hurufiah menunjuk jemaat di Turki sana, Efesus, Smyrna, Pergamus. Tapi itu, saudaraku, satu karakter jemaat akhir zaman. Nanti yang akan mengikuti Tuhan, saudaraku, yang akan harpazo, kemudian sesudah harpazo itu, saudaraku, akan datang bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini luar biasa nanti kalau kita jabarkan semakin dalam, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu datang bukan sendirian. Kalau saudara membayangkan kayak di film-film itu, saudaraku, ada Gatot Kaca datang dari langit, saudaraku, terbang celorot dari timur, seret ke barat, saudaraku, kayak Gatot Kaca sendirian begitu. Tuhan Yesus Kristus tidak seperti itu. Tuhan itu datang bersama-sama orang kudusnya. Saudara, ayo kita akan baca, saudaraku. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi Tuhan Yesus datang bersama orang kudusnya, yang, saudaraku, di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu sudah diangkat, saudaraku. Di Wahyu pasal 19 itu ketika, saudaraku, hari penghakiman itu terjadi, Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya tersebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya ini ada rahasia. Besok saya terangkan mengenai detail kronologis tentang kitab Wahyu pasal 12, kemana yang harpazo itu, kemudian kemana yang diungsikan, yang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat ke-14, dan kemana kanak-kanak rohani yang tertinggal, Wahyu pasal 11 itu, saudaraku. Nanti akan saya terangkan, saudaraku. Saudara, siapa yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Dikatakan bahwa orang-orang kudusnya itu, saudaraku, akan mengikuti Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Orang-orang kudusnya ini adalah imam-imam surgawi atau hierarki surga yang tersebut dalam kitab Wahyu, baik saudaraku, dibentuk sejak mulai Wahyu pasal 1, kemudian saudara bisa melihat juga di Wahyu pasal yang keempat, saudaraku, surga terbuka, terlihatlah, saudaraku, satu tahta, kemudian ada yang duduk di sana, kemudian ada 24 tua-tua dan sebagainya. Saudara bisa baca Wahyu pasal 4 itu, saudaraku, itu yang nanti mengikuti kedatangan Tuhan. Saudaraku, kemudian semua orang percaya, semua orang Kristen yang percaya, yang menyucikan diri, yang hidupnya kudus, saudaraku, ini adalah tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus itu datang bukan sendiri kayak Gatot Kaca, celirit gitu, saudaraku, dari langit timur cerit ke barat, saudara, kayak Gatot Kaca sendirian. Tuhan tidak begitu. Tuhan datangnya bersama orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya, saudaraku. Itulah sebabnya ada harpazo, ada pengangkatan, saudaraku, karena nanti Tuhan saat menghakimi dunia ini, saudaraku, saat menangkap antikris dan nabi palsu itu, saudaraku, sudah dalam tubuh kemuliaan, saudaraku. Jadi mudah saja, bukan perang secara lahiriah, bom-boman, nuklir-nukliran, tidak, saudaraku. Menangkap antikris dan nabi palsu itu sudah dalam satu tubuh kemuliaan, tubuh astral, tubuh kemuliaan yang luar biasa, tubuh yang bersalut kemuliaan. Jadi sudah nggak mempan itu nanti, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu adalah tubuh Kristus, adalah orang percaya dari segala bangsa, suku, bahasa. Orang-orang yang dikuduskan hidupnya menjadi milik Kristus. Mereka adalah tubuhnya Tuhan Yesus Kristus yang akan datang, saudaraku, yang akan diajak oleh Tuhan ketika nanti perjamuan malam kawin anak domba Allah, ketika nanti, saudaraku, Tuhan menghakimi bumi. Saudaraku, ayo kita akan membaca, saudaraku.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Setelah kemudian, Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudaraku, jadi saudaraku, yang dimaksud dengan nanti Tuhan Yesus datang bersama-sama orang kudusnya, itu orang-orang kudusnya itu siapa, saudaraku? Oleh karena itu di Wahyu pasal 12 itu ada harpaso, saudaraku. Kalau nggak ada harpaso, nggak ada yang diangkat, saudaraku, nanti Tuhan datang sendirian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini nanti ada rahasia dalamnya ya, saudaraku. Luar biasa sekali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi demikian intinya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Dia adalah hakim yang adil atas hari kiamat, atas hari penghabisan. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus juga adalah Raja di atas segala raja. Ini diterangkan di dalam kitab Wahyu pasal 19. Saudaraku, saya ulangi lagi, Wahyu pasal 19 ayat 11 itu Dia akan menghakimi dengan adil. Kemudian Wahyu pasal 19 ayat yang ke, saudaraku, 16, Dia akan tampil sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan atas segala tuan. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, yang diutus di akhir zaman bukan Musa yang hebat itu. Yang diutus di akhir zaman bukan Elia yang diangkat hidup-hidup itu. Yang diutus di akhir zaman bukan Daniel. Yang diutus di akhir zaman bukan Yesaya. Tetapi, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah firman Allah itu sendiri. Dan firman itu yang akan menggembala, firman itu yang akan mampu, saudaraku, mengatasi segala sesuatu. Saudaraku, jadi luar biasa sekali. Saudara, kemarin ada yang sempat tanya, saudaraku, Pak Peter, kenapa kok ngomongnya itu kok tentang kiamat terus, tentang hari akhir, saudaraku? Ya, karena memang, saudaraku, tanda-tanda zaman ini sudah memberikan satu isyarat kepada kita, bahkan melalui, saudaraku, pergumulan, satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Roh Tuhan sudah menyatakan bahwa saat-saat ini harus diberitakan mengenai kitab Wahyu, kegerakan kitab Wahyu, saudaraku. Sekalipun dalam kegerakan-kegerakan itu terjadi berbagai macam tulah, seperti ketika zaman Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu banyak tulah. Di akhir zaman ini, sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, juga banyak tulah. Ada penyakit, saudaraku, peperangan, saudaraku, gempa bumi, bahkan, saudaraku, juga jatuhnya meteor, saudaraku. Jadi banyak tulah. Bapak Pendeta, kenapa kok ngomongnya itu yang serem-serem? Ya karena Tuhan, Roh Kudus memang berbicara seperti itu. Apa saya disuruh untuk membalikkan perkataan? Saya harus ngomong kepada saudara, wah, aman-aman saja, saudara itu akan tenang-tenang saja, kamu itu akan baik-baik saja, dunia ini, wah, masih panjang, saudara. Apa saya harus begitu, saudaraku? Kalau Roh Tuhan berbicara bahwa beritakan kitab Wahyu, kegerakan kitab Wahyu sudah dekat. Kalau Roh Tuhan mengatakan seperti itu, apa saya harus membaliknya? Bahwa, oh, kamu akan bahagia, oh, kamu itu baik-baik saja. Ayo kita akan baca, saudaraku. Saya itu jadi ketawa, saudaraku. Ini nabi palsu, saudaraku. Kalau nabi palsu itu justru, saudaraku, Tuhan akan menghukum. Tetapi, saudaraku, nabi palsu itu bilangnya tidak, saudaraku. Kamu akan baik-baik saja, saudaraku. Nabi Yeremia, kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 14 sampai 22. Ya, ini yang kemarin tanya ya, kenapa Pak Peter tuh ngomongnya hari akhir terus?
ngomongnya tentang kiamat, tentang kedatangan Tuhan. Ya, memang Tuhan mempercayakan kepada saya rahasia itu untuk saya terangkan kepada saudara. Kalau saya ngomong lain nanti malah nggak benar, saudaraku. Ayo, Yeremia pasal 23 ayat 14-22. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku, nabi-nabi palsu itu malah menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, yang berzina, yang berbuat tidak jujur. Itu nabi-nabi palsu menguatkan hati mereka. Oh, rapopo, saudaraku. Oh, ini berzina rapopo, sesok yang penting bertobat, mesti diampuni. Saudaraku, begitu saudaraku nabi palsu itu, saudaraku ngomongnya. Kepada orang yang tidak jujur itu, saudaraku, mereka bilang, oh, kamu akan baik-baik saja, saudaraku. Jadi saudaraku, di sini dikatakan, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang-orang yang berbuat jahat itu dikuatkan hatinya. Wes rapopo lah, terus rapopo. Itu bagus. Yang penting itu kan rajin ke gereja. Kamu berbuat jahat sedikit tidak apa-apa, nanti minggu bertobat lagi. Saudaraku, itu nggak boleh seperti itu, saudaraku ya, saudaraku. Jadi mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Saudara, akibat ulah nabi palsu. Saudaraku, nabi palsu itu menghibur, saudaraku, orang-orang yang salah itu tidak ditegur, malah dikuatkan hatinya. Oh, rapopo, gue rapopo, dosa rapopo, yang penting sesuk bertobat. Saudaraku, itu saudaraku harus nabi palsu. Ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia. Harapan yang sia-sia, saudaraku. Karena orang jahat, orang berzina, orang yang berkelakuan tidak jujur, dikatakan, oh rapopo, kowe kira rapopo, dunia baik-baik saja, ini enggak apa-apa, kamu nanti akan damai sejahtera. Padahal itu orang berdosa. Dikatakan seperti itu perbuatan nabi palsu, saudaraku. Tapi kalau nabi dari Tuhan, ada orang berdosa, ya ditegur, saudaraku. Ini cirinya, saudaraku. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi suka mereka-reka apa yang ada di hatinya sendiri, bukan perkataan Tuhan. Selanjutnya ayat 17, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Jadi orang-orang yang menista firman itu dikatakanlah, wah, kowe kira apa-apa, selamat kowe iki, saudaraku. Selamat, saudaraku. Kowe iki bahagia, selamat, saudaraku. Yang diberitakan tuh hal-hal yang enak-enak terus gitu loh, saudaraku. Enggak pernah ada teguran. Kalau Tuhan ngomong mau ada bencana, nabi palsu tuh ngomongnya enggak, saudaraku. Oh, kamu akan aman-aman saja, saudaraku. Jadi jangan dibalik-balik ya, saudaraku. Kita akan lihat, saudaraku. Mereka selalu berkata kepada orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malah petaka tidak akan menimpa kamu. Saudaraku, popo, ini zaman ini zaman pena, saudaraku. Rapopo, berbuat dosa itu enggak apa-apa, saudaraku. Nabi palsu itu ngomongnya begitu, saudaraku. Yang penting kan bertobat. Besok datang lagi bertobat ya. Yang penting begitu. Ya, saudaraku, itu nabi palsu suaranya seperti itu, saudaraku. Ayat 18, perhatikan baik-baik. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Ini dewan musyawarah Tuhan.
Kemarin ada yang sempat tanya, mana ada Dewan Musyawarah Tuhan? Ini loh dicatat di sini di kitab Nabi Yeremia, saudaraku, pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Dewan Musyawarah Tuhan itu kalau di dalam kitab Wahyu nantinya itu bait suci Allah, Auranos, Wahyu pasal 4. Bahkan ketika 21 macam malapetaka akhir zaman terjadi, itu munculnya perintahnya semua dari, saudaraku, bait suci Allah, dari Auranos ini, saudaraku, dari bait suci Allah. Perintah, saudaraku, meluncurnya kuda putih itu dari bait suci Allah, dari makhluk yang pertama, saudaraku, di bait suci Allah yang berpenampilan seperti singa. Meluncurnya kuda merah juga dari bait suci Allah itu, saudaraku. Kemudian meluncurnya penghukuman 7 sangkakala, itu juga dari bait suci Allah. Sudah baca Wahyu pasal 8. Kemudian penghukuman 7 cawan murka Allah, itu juga dari bait suci Allah. Malaikat yang keluar dari bait suci Allah, saudaraku, memakai pakaian lenan halus, saudaraku, yang putih berkilau-kilauan. Itu mencurahkan nanti 7 cawan murka Allah, saudaraku. Jadi, saudaraku, ayat yang ke-18, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Saudaraku, artinya ini Dewan Musyawarah Tuhan itu orang-orang yang betul-betul ketemu dengan Tuhan, betul-betul diutus oleh Tuhan. Bukan berarti dewan seperti dewan di bumi ini Tuhan harus rembukan. Enggak, saudaraku. Tapi yang dimaksud Dewan Musyawarah Tuhan itu orang yang betul-betul diperintah, diutus oleh Tuhan. Saudara, inilah Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau dalam kitab Wahyu itu kitab Wahyu pasal yang keempat. Saudaraku, di sana sudah bisa baca suasananya. Dewan Musyawarah Tuhan itu seperti apa? Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Saudaraku, nabi palsu tadi ngomongnya apa, saudaraku? Kamu nggak apa-apa, berdosa itu nggak apa-apa, fasik nggak apa-apa, yang penting kan nanti bertobat, besok masih ada minggu depan, hari Minggu nanti datang ya bertobat, saudaraku. Itu kata-kata nabi palsu seperti itu, saudaraku. Tapi saudaraku, hamba Tuhan nggak boleh berbicara seperti itu. Orang berdosa ya bertobat semaksimal mungkin dia bisa. Selebihnya kalau dia nggak sanggup, maka ada korban Kristus yang akan menyucikan hidupnya. Saudaraku, padahal dari, saudaraku, ini dari bait suci Allah, dari Dewan Musyawarah Tuhan ini, saudaraku, ini keluar perintah. Lihatlah, angin badai Tuhan, yaitu kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ini keputusan Tuhan, saudaraku, tentang bencana, tentang 10 tulah di Mesir, tentang 21 malapetaka di akhir zaman. Itu keputusan dari Dewan Musyawarah Tuhan, dari bait suci Allah, dari Auranos, saudaraku, dari surga dikatakan begitu, saudaraku. Dan orang-orang yang betul-betul menerima amanat seperti ini, saudaraku, ini adalah hamba Tuhan, adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi nabi palsu malah enggak, saudaraku. Kalau saudaraku, dari Dewan Musyawarah Tuhan, dari bait suci Allah itu mengatakan mau ada angin badai dari Tuhan, itu nabi palsu, oh enggak apa-apa, bangunlah bangunan-bangunan yang indah, saudaraku, kamu nanti akan sejahtera. Tapi ternyata perintah Tuhan tidak seperti itu, malah sebaliknya. Angin badai dari Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengetahui hal ini. Pada hari-hari terakhir, saat-saat ini, kamu akan tahu benar tentang ini. Meluncurnya tulah, saudaraku, meluncurnya, saudaraku, wabah, saudaraku. Sebelum wabah ini ada, saudaraku, saya bulan Desember 2019 sudah memperingatkan
akan ada bencana massal di bumi. Saudara bisa simak, ada jejak digital saya, saudaraku, di YouTube saya bulan Desember 2019. Waktu itu dunia masih enak-enak, saudaraku, orang-orang masih berpesta riak sana kemari, saudaraku. Tapi saya katakan, karena ada penghinaan terhadap salib Kristus, maka akan ada penghukuman, akan ada bencana massal di muka bumi. Dial, saudaraku, sebulan kemudian muncul COVID di Wuhan, dan sampai sekarang bahkan, saudaraku, semakin merebak, bermutasi menjadi virus-virus yang semakin ganas. Saudaraku, sebab dari Dewan Musyawarah Tuhan mengatakan seperti itu, apa saya harus membalik? Nanti kalau saya membalik-balik apa yang diperintahkan Tuhan malah tidak baik. Oleh karena itu, kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya mengenai akhir zaman, ya saya sampaikan sedetail apapun, saudaraku, saya sampaikan sampai saudara mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-21 ini tentang nabi palsu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Amin, saudaraku. Jadi karena banyak orang itu, saudaraku, tidak diutus Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan, tidak bertemu dengan hadirat Roh Kudus secara nyata, dia menyatakan segala sesuatu yang bukan perintah Tuhan. Tuhan ngomong akan terjadi penghukuman, nabi palsu malah ngomong enggak. Nabi palsu malah ngomong kamu akan diberkati, padahal saudaraku akan terjadi penghukuman. Saudara, makanya sekarang saya beritahu saudara, ini masa 7 tahun terakhir dari kegenapan kitab Wahyu, atau sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini sudah semakin dekat. Munculnya tokoh-tokoh yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, Wahyu pasal 1 ayat 16, itu sudah dekat. Kita harus semakin menguduskan diri, saudaraku, menyucikan diri. Jangan terus bergelimang dalam lumpur dosa. Dosa kok bangga? Saudara, jangan berbangga kalau berbuat dosa. Bertobat, saudaraku, maka saudara akan diberkati Tuhan, saudara akan dilindungi Tuhan. Tapi kalau saudara tidak taat, saudara menentang kuasa Roh Kudus, saudara tidak bertobat dari dosa-dosa, maka ketika bencana-bencana, tulah-tulah, wabah-wabah itu melanda bumi, saudara akan menjadi sasaran yang paling empuk dari tulah-tulah itu, baik dari wabah, dari bencana-bencana, ataupun dari apapun yang datang dari Dewan Musyawarah Tuhan, atau dari bait suci Allah, atau dari surga, auranos dalam bahasa kitab Wahyunya. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.